Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Nurfitri Ningsi dengan NIM 2000002026 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Pada kali ini akan menjelaskan tentang manajemen kepemimpinan dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ian Sofian, SPD MA. Pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yang pertama ada pengertian manajemen kepemimpinan, yang kedua jenis-jenis manajemen kepemimpinan, yang ketiga karakteristik manajemen kepemimpinan, yang keempat pengaplikasian dan pengelolaan manajemen kepemimpinan, dan yang terakhir urgensi manajemen PAUD. Manajemen adalah sistem yang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Jadi, bisa disimpulkan, manajemen kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu seni untuk mengelola kemampuan seseorang dalam memimpin, mengarahkan, dan mengajak orang lain menuju tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Ada 4 fungsi manajemen yang dicetuskan dari George R. Terry ini. Yang pertama ada planning, yang dimana fungsi planning atau perencanaan yaitu pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkira-kiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua ada fungsi organizing atau pengorganisasian, adalah hal yang berarti penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan atau faktor-faktor yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Yang ketiga ada fungsi actuating atau pelaksanaan atau pergerakan. Fungsi ini adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Dan terakhir ada fungsi controlling atau pengawasan, yaitu proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Selanjutnya memasuki poin kedua yaitu jenis-jenis manajemen kepemimpinan. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis 2009 karya Edi Sutrisno dijelaskan bahwa ada 10 jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya persuasif. Gaya persuasif adalah gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan yang mengunggah perasaan dan pikiran atau melalui bujukan. Yang kedua ada gaya represif,
yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan atau ancaman sehingga bawahan merasa ketakutan. Yang ketiga ada gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut serta secara aktif, baik mental, spiritual, fisik maupun material dalam organisasi. Yang keempat ada gaya inovatif, yaitu kepemimpinan yang selalu berusaha untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan dalam organisasi. Yang kelima ada gaya investigatif, adalah gaya kepemimpinan yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya. Yang keenam ada gaya inspektif, yaitu gaya kepemimpinan yang suka melakukan acara-acara dengan sifatnya protokoler. Yang ketujuh ada gaya motivatif, yaitu gaya kepemimpinan yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-program, dan kebijakan-kebijakan kepada bawahan dengan baik. Yang kedelapan ada gaya naratif. Gaya ini yang banyak bicara namun minim melakukan tindakan pekerjaan. Yang kesembilan ada gaya edukatif. Gaya ini gaya pemimpinan yang suka melakukan pengembangan terhadap bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan. Dan terakhir ada gaya retrogresif, yaitu gaya pemimpin yang tidak suka melihat bawahannya maju, apalagi melebihi dirinya. Nah, di samping itu, seorang pendidik juga mempunyai tipe-tipe kepemimpinan dalam mengajar. Yang pertama ada tipe otoriter. Tipe ini adalah pemimpin yang bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Nah, selanjutnya ada tipe laissez-faire. Nah, dalam kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Selanjutnya ada tipe demokratis. Tipe kepemimpinan ini menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpinnya bertipe pseudo-demokratis hanya tampak saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya, jika dia mempunyai ide-ide, pikiran, atau sebagainya yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan. Selanjutnya memasuki poin ketiga, yaitu karakteristik manajemen kepemimpinan. Konsep kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari 3 hal penting. Yang pertama, kemampuan, yaitu segenap daya, kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan yang terdapat pada individu untuk bertingkah laku. Yang kedua ada kewibawaan, yaitu kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga seseorang mampu mengatur, membawa, memimpin, dan memerintah orang lain. Yang ketiga ada kekuasaan, yaitu kekuatan, otoritas, legalitas, pengaruh mengatur dan mengarahkan pengikutnya. Kekuasaan pemimpin bisa berasal dari yang pertama, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, sifat dan sikapnya yang unggul sehingga mempunyai kewibawaan dan kekuasaan terhadap penganut-penganutnya. Dan yang ketiga, memiliki informasi, pengetahuan dan pengalaman yang luas dan lebih banyak. Dan yang terakhir, pandai bergaul dan berkomunikasi. Baik, memasuki poin pengaplikasian dan pengelolaan manajemen kepemimpinan. Yang pertama, dalam pengelolaan sekolah,
Agar dapat mencapai tujuan sekolah dengan baik, maka perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama ada prinsip efisiensi, yaitu dengan penggunaan modal yang sedikit dapat menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua ada prinsip efektivitas, yakni ketercapaian sasaran sesuai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga prinsip pengelolaan, yaitu seseorang manajer harus melakukan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada. Yang keempat ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yaitu seorang manajer harus mengutamakan tugas-tugas pokoknya. Tugas-tugas yang bersifat operatif hendaknya dilimpahkan pada orang lain secara profesional. Yang kelima ada prinsip kerjasama, yaitu seorang manajer hendaknya dapat membangun kerjasama yang baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keenam ada prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni bagaimana seorang manajer dapat memberi pengaruh ajakan pada orang lain untuk pencapaian tujuan bersama. Setelah prinsip-prinsip tersebut dilakukan, kepala sekolah harus memiliki beberapa persyaratan untuk menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif. Yang pertama, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, berpegang tujuan pada tujuan yang dicapai. Yang ketiga, bersemangat. Yang keempat, cakap dalam memberikan bimbingan. Yang kelima, cepat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, cerdas. Yang kedelapan, cakap di dalam hal mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik dan berusaha untuk mempercayainya. Setelah menjalani prinsip-prinsip tersebut, tugas kepala sekolah tidak berhenti sampai di situ. Kepala sekolah mempunyai peran lain seperti yang pertama, kepala sekolah menjadi manajer. Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan karena atas perannya sebagai manajer di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator sangat diperlukan karena kegiatan di sekolah tidak terlepas dari pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan dan pendokumentasian seluruh program sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai supervisor. Kegiatan utama pendidik di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas pengorganisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, pada peran kepala sekolah sebagai supervisor merupakan kegiatan untuk membina dan membantu meningkatkan kemampuan guru dan karyawan sekolah agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya. Yang selanjutnya, kepala sekolah sebagai eduktor atau pendidik. Kepala sekolah sebagai edukator harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolahnya, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidik. Selanjutnya, kepala sekolah juga menjadi sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif dan program unggulan sekolah. Yang keenam, kepala sekolah sebagai motivator. Kemampuan kepala sekolah membangun motivasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan karena dikolaborasikan bersama dengan kinerja bawahan. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Kita sudah ada di poin terakhir, yaitu urgensi manajemen PAUD. Manajemen sangat berperan penting dalam sebuah PAUD karena keberhasilan sebuah PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Di dalam lembaga pendidikan anak usia dini yang dibutuhkan manajemen atau manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen PAUD dapat diartikan sebagai kegiatan sistemik dan sistematis
yang dilaksanakan oleh kepala PAUD untuk menggerakkan pendidik PAUD dalam memberi stimulasi edukasi bagi anak usia 0 hingga usia 6 tahun agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal dan memiliki kesiapan untuk belajar di jenjang pendidikan berikutnya. Baik, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah bagian strategis dari manajemen yang efektif. Sebagai komponen penting dari manajemen, skill kepemimpinan akan berfokus pada pembentukan lingkungan yang setiap orangnya maju dan unggul. Pemimpin dituntut untuk bisa memanfaatkan skill yang mereka punya untuk mengembangkan visi masa depan dan untuk memotivasi anggota organisasi agar mau mencapai visi tersebut. Manajemen sangat berperan penting dalam sebuah PAUD karena keberhasilan sebuah PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Di dalam lembaga pendidikan anak usia dini dibutuhkan manajemen atau manajemen yang efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen kepemimpinan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu manajemen kepemimpinan. Saya Tia Nurfitri Dingsih mengucapkan terima kasih dan maaf jika dalam penjelasan terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.